Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Oke guys, kali ini kita akan review salah satu aplikasi yang lagi diviralkan nih sama Kemdikbud dengan program Merdeka Belajarnya ya, yaitu aplikasi Merdeka Mengajar untuk guru dan siswa ya. Nah, ini Merdeka Mengajar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum install aplikasi yang satu ini, bisa langsung kunjungi Play Store dan ketik aja Merdeka Mengajar lalu install. Kalau sudah diinstal nanti gambarnya seperti ini ya teman-teman, yang ini. Nah, coba kita masuk ya Merdeka Mengajar. Yang baru pertama kali teman-teman harus login dulu ya, harus masuk dengan menggunakan akun belajar.id ya. Kita coba klik masuk. Nah, bisa masuk dengan Google. Kalau teman-teman sudah pernah masuk atau sudah pernah login dengan akun belajar.id-nya di handphone, maka langsung aja klik salah satu akun ya. Tapi kalau belum pernah, maka teman-teman bisa klik tambahkan akun lain yang ini, yang paling bawah. Kemudian ketikkan emailnya atau email akun belajar.id-nya, kemudian next, dan kita masukkan passwordnya. Oke, sudah masuk, kita setuju aja. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan Google, sudah ada mungkin pilihannya. Nah, ini dia, tadi belum ada ya, sekarang sudah ada nih, Anis Kurniawan 61.guru SMA. Kita klik aja. Nah, untuk yang pertama kali silakan ketik nama sekolahnya di sini, misalkan Saman 1 Karya ya. Boleh provinsinya, saya kebetulan ada di Provinsi Lampung ya. Konfirmasi, berhasil masuk, kita lanjutkan. Oke, kita sudah masuk ke akun menggunakan akun belajar.id untuk masuk ke Merdeka Mengajar ini ya. Nah, apa yang ada di sini teman-teman ya? Sini yang pertama ada pengaturan ya, untuk kita atur-atur ya di sini. Silahkan diklik-klik aja ya. Mulai dari pusat bantuan, kebijakan privasi, persyaratan layanan, tentang aplikasi, dan logout atau keluar. Kemudian ada tab info terkini. Di info terkini itu ada berita-berita terbaru dari Kemdikbud ya, akan dimasukkan ke sini. Ini masih ada 3 berita karena memang masih baru nih aplikasinya. Kemudian ada menu kelas. Nah, ini teman-teman bisa buat kelas di sini nih untuk kelas virtual ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada beranda. Nah, di sini ada banyak ya fiturnya. Ada video inspirasi dari kawan-kawan kita. Kalau ini kita buka, nah ini bisa teman-teman ikuti ya. Misalkan 6 video kompetensi guru. Kalau kita buka, ini sudah ada rekaman-rekaman para guru-guru yang menginspirasi kita untuk Merdeka Mengajar. Nah, bagi teman-teman yang pengen yang punya karya dan pengen dimasukkan dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini, bisa ikuti menu bukti karya saya ini ya. Di bukti karya saya kita klik ya, kita coba. Nah, ini sudah ada banyak teman-teman yang mengunggah karyanya ya di sini. Nah, jika teman-teman mau karyanya ditampilkan di sini, maka teman-teman klik karya saya yang ada di sini, kemudian tambah karya. Modelnya kan ada materi ajar, praktik pembelajaran, atau contoh hasil kerja murid, boleh ya. Dalam bentuk apa? Saat ini masih fiturnya itu masih ada dalam bentuk video saja, yang dokumen teks dan audio belum tersedia ya. Kita ambil yang video. Apakah sudah pernah terdokumentasi di YouTube? Kalau belum, maka teman-teman harus impor dulu ke YouTube ya nanti ya. Caranya ada di sini, kalau klik belum aja. Tapi kalau teman-teman sudah pernah diupload ke YouTube, misalkan saya ya, sudah pernah diupload ke YouTube, maka klik yang sudah ini. Ini lebih mudah. Kemudian teman-teman masuk ke akun YouTube-nya. Nah, akun di sini ini boleh akun yang belajar.id ya, atau akun google.com ya, boleh akun pribadi. Jadi misalkan YouTube pribadi sudah banyak subscribernya ya,
mau di viralkan lagi lewat aplikasi Merdeka Mengajar, boleh ya. Kita masuk akun Google. Nah, misalkan ini kita masuk pakai gmail.com ya, YouTube Mas Bio ini aja. Nah, ini kita lanjutkan, login akun YouTube berhasil. Nah, ini teman-teman adalah konten-konten saya ya. Tadi kontennya kan boleh mengajar, boleh praktik baik, dan juga boleh karya siswa. Kita coba dulu mungkin yang kita coba yang mengajar aja ya teman-teman. Cari yang video saya ngajar, misalkan ini aja, mutasi gen dan mutasi kromosom. Kita klik. Nah, kalau sudah pernah ada di ini, sudah deskripsinya sudah otomatis ya. Nah, kita tinggal pilih kategori aja. Kategorinya adalah materi ajar. Kemudian pilih mata pelajarannya, saya di biologi. Nggak ada biologi di sini, Anda bisa pilih IPA ya. Kemudian pilih kelas, itu adalah materi kelas 12 MIPA. Tentang yang ini saya memahami dan menyetujui, kemudian klik simpan video. Ya teman-teman, ini sudah kita upload ya. Jadi dari YouTube kita linkkan ke aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton nanti bisa lewat aplikasi ini tanpa harus membuka YouTube. Ini salah satu cara kita juga untuk bisa memamerkan karya kita di YouTube yang nggak pernah dibuka mungkin oleh kawan-kawan yang lain, teman-teman guru yang lain. Bisa kita masukkan ke dalam sini dan bisa disaksikan oleh teman-teman kita guru yang menginstal aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman bisa juga untuk sharing atau share ya karya kita yang sudah kita tautkan ke aplikasi Merdeka Mengajar dengan cara bagikan karya. Tuh, lewat WhatsApp bisa ya. Misalkan kita mau kirim ke sini ya, ke Pak Daryanto misalkan, supaya Pak Daryanto mau komen nih. Nah, ini kata-katanya ya. Nah, ini tinggal klik aja Pak Daryanto, nanti langsung masuk ke dalam video kita dan bisa komen ya di link ini. Itu untuk lewat WhatsApp, bisa juga lewat yang lain ya. Itu untuk cara bagikan karya bisa juga untuk lewat Facebook, lewat Instagram dan sebagainya. Jadi lebih familiar nanti. Bisa juga kita bagikan ke siswa ya. Oke. Itu untuk bukti karya saya. Ini bisa tambah karya lebih banyak, lebih bagus ya. Oke, apalagi perlunya? Video inspirasi sudah, bukti karya saya sudah, kemudian pelatihan mandiri teman-teman. Kita klik. Nah, ini model-model Merdeka Mengajar ya, atau Merdeka Belajar ya. Nah, ini bedanya. Kalau teman-teman akunnya SD itu asesmennya ya asesmen SD ya, tapi karena saya akunnya SMA maka dia juga muatan yang ada di sini di pelatihan ini juga SMA semua ya. Nah, di SD maka dia isinya SD ya, ini perencanaan pembelajaran SD gitu. SMP juga SMP. Nah, SMA SMK jadi satu nih. Mungkin yang belum ada mungkin SLB ya. Nah, itu teman-teman, itu kalau mau ikut pelatihan misalkan pelatihan kurikulum ya, belum. Nah, ini ada modulnya, ada modul ya. Kemudian teman-teman selesaikan modul aksi nyatanya. Kalau mau teman-teman klik, ini ada tahapannya ya, mulai modul selesai, praktik aksi nyata, kemudian pelatihan selesai. Ini mirip-mirip seperti guru penggerak ya kayaknya, cuman dia online, posisinya full online di aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, silakan teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang kurikulum Merdeka Belajar ya,
mungkin pelatihan mandiri ini saya cocok untuk dipelajari sama teman-teman guru ya, silakan aja. Oke, kita balik lagi, apa yang lagi ada di sini. Nah, ini ada kegiatan belajar mengajar, ada asesmen murid, ada kumpulan soal, ada perangkat ajar ya. Supaya lebih mudah untuk mengakses ini, teman-teman bikin kelas aja dulu ya. Bikin kelas. Nah, kita tab kelas ya, kemudian kita klik buat kelas. Misalkan saya ngajar namanya kelas 12 MIPA 1, jenjangnya dia kelas 12, tahun ajarannya ini ya, tidak saya pilih ya. Ini kalau untuk tahun ajaran depan 2002-2003, sekarang masih 2021-2022, kita simpan. Nah, mau tambah murid di kelas boleh ya, tambahkan muridnya dengan cara masukkan data murid secara manual atau ketik NISN boleh ya kalau sudah ada NISN-nya. Kalau mau manual, kita klik di sini, kemudian masukkan nama lengkap. Saya sudah masukkan ini, ada namanya Dendi ya, yang terdaftar di sekolah ini. Ini karena dia sudah mengerjakan asesmen tanpa harus kita masukkan, masuk sendiri nih otomatis. Kita masukkan murid lewat manual ya, kita ketikkan misalkan namanya Mahmud, tanggal lahirnya ya sekitaran berapa ya, kalau siswa kelas 3 itu mungkin 2005-an mungkin ya, 2005 kita setel. Oke, NISN jika ada, kalau nggak ada nggak dimasukin juga nggak apa-apa, kita simpan. Oke, Mahmud sudah ada. Kalau mau masukin Dendi juga boleh ya. Tuh, sudah ada 2 di kelas ini, kita simpan. Oke, Mahmud sama Dendi adalah murid di kelas 12 IPA 1. Nah, oke, kita sudah buat kelas. Kalau mau tambahkan kelas juga boleh ya. Tambah kelas di sini nih. Atau mau edit kelasnya, diklik aja. Kemudian ada pena di sini, diklik. Nah, ini bisa kita ubah nama kelasnya. Oke, nah kita mau ngapain nih kalau sudah buat kelas? Kita bisa melakukan pembelajaran seperti tadi ya, klik beranda, masuk ke asesmen murid. Nah, ini yang saya suka ya, jadi pelajarannya masih umum ya, pelajaran asesmen seperti asesmen kompetensi minimum ya. Jadi model-model soalnya itu ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang uraian singkat, ada yang menjodohkan ya. Kita lihat fase kelasnya adalah kelas 11 sampai 12 ya, terapkan. Kemudian ininya adalah ada numerasi, ada literasi ya, ada 2, terapkan yang literasi misalkan. Nah, ada teks sastra, ada teks informasi. Yang numerasinya kayaknya nggak ada nih, belum ada ya, karena aplikasinya ya masih baru banget. Nah, itu pilih asesmen, belum ada asesmen ya, belum pernah kita pilih ya. Misalkan kita mau pilih kelas 12 yang ada adalah literasi ya, kita pilih literasi ya. Numerasi mungkin ada di kelas 10, silahkan pilih-pilih sesuai teman-teman, karena memang belum aplikasinya masih baru banget, belum lengkap isinya lah. Kita masuk di teks informasi misalkan. Nah, detailnya seperti ini. Kalau mau gunakan asesmen ini, kita klik aja di sini, ada 2 pilihan ganda, ada 7 pilihan ganda kompleks, ada 1 menjodohkan atau pencocokkan, ada 2 uraian. Nah, kita klik gunakan asesmen ini. Ini yang saya suka lagi ya dari aplikasi ini, jadi boleh ada yang online langsung dibagikan tautan ke murid, atau kita bisa unduh dan cetak soal nih, unduh dan cetak soal. Kalau kita lingkungannya seperti kami yang di lingkungan sekolahnya itu susah banget internetnya ya, S3
susah sinyal. Susah sinyal sangat. Kita bisa pilih yang offline, kita unduh ya, kita unduh dulu. Nah, lanjut unduh. Nah, enaknya lagi kita sudah diberikan kunci jawaban nih, teman-teman guru. Jadi kita bisa unduh soalnya. Kita lihat hasil unduhannya ya. Nah, ini dia, ini kita bisa bagikan secara offline ke siswa. Kita cetak ya kalau kita kesulitan akses internet. Kemudian kita juga bisa unduh kunci jawabannya nih yang di bawah. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa membaca soal-soal model AKM kayak saya ini, bisa dibaca dulu ya kunci jawabannya supaya kita nanti menghadapi siswa juga gampang. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi enaknya bisa diunduh dulu, ada kunci jawabannya ya. Kalau teman-teman udah siap online ya di sekolahnya, kita bisa gunakan asesmen ini ya. Ini model soalnya kita lihat seperti ini ya. Dia bentuknya sebenarnya karena dia pakai belajar.id yang saat ini lagi gencar-gencarnya Google masuk ke Mendikbud, maka dia pakai Google Form nih untuk masukkan soal-soal ini model Google Form nih. Ya, kita klik gunakan asesmen ini, kemudian online ya, kita pilih yang tautkan ke murid, kita lanjutkan. Nah, di kelas mana kita mau ngasih ya, misalkan tadi yang sudah kita kasih ada kelas 12 MIPA 1, maka kita lanjutkan, lanjut buat tautan. Tuh sudah tuh ya. Nah, misalkan kita mau salin tautan ini atau langsung kita kirim ke WhatsApp siswa kita nih, WhatsApp. Misalkan siswa kita tadi kita kirimi soal ya, atau kita kirimi asesmen. Nah, ini dia sudah masuk ini, misalkan siswa kita. Nah, kalau siswa kita mau ngakses itu kita tinggal klik yang link yang kita bagikan tadi ya, misalkan docs.google.com ini kita klik. Nah, ini langsung aja di ini yang diubah, nggak boleh diubah ya. Yang nomor ini kita posisikan diri sebagai siswa, nama tadi Mahmud ya, ada yang Mahmud, ada yang Dendi, boleh pilih salah satu. Tanggal lahirnya sesuaikan dengan tadi tahun 2005 ya. Oke, kita setel. NISN nya nggak ada, tidak diwajibkan juga ya. Kita klik berikutnya. Nah, kita jawab, misalkan kita jawab sembarang aja. Oke, sudah selesai, kita kirim. Nah, literasi WhatsApp teks informasi 67 sudah selesai. Oke, setelah siswa selesai mengerjakan dan mengirim Google Formnya, kita lihat hasilnya di aplikasi Merdeka Belajar Guru ya. Kita klik aplikasinya, kemudian masuk ke kelas ya untuk menilai ya. 2 uraian belum diperiksa. Mengumpulkan berarti ya, Mahmud sama Dendi. Kita lihat asesmennya 2 dari 4 ini ada yang double nampaknya muridnya ya. Tuh yang belum mengumpulkan Dendi dan Mahmud, yang belum diperiksa juga yang sudah mengumpulkan Mahmud dan Dendi juga. Kita periksa punyanya Mahmud ya. Nah, ini periksanya manual ya kawan-kawan, tidak otomatis langsung Google Sheet ya. Rempongnya di situ. Harusnya harus disediakan juga Google Sheet untuk download ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita belum tahu kunci jawabannya apakah ini benar atau salah, kita bisa lihat kunci jawabannya. Nah, ini ya kunci jawabannya, berarti ini salah. Terus yang nomor 2 salah juga berarti kan. Kita simpan.
Gila ya tuh, salah semua tuh. Lihat jawaban murid. Salah. Itu ya. Karena tadi kita ngisinya asal-asalan ya, si Mahmud ini. Oke, sudah tahu jawaban muridnya 0 ya, nilainya 0 dari 100. Sekarang kita periksa punyanya Dendi. Kita jawab ini juga salah ya, salah juga. Kita lihat nilainya. Ada yang betul nih, ada 25 Dendi, 25 poin ya. Oke, sudah dinilai 2. Sekarang kita lihat analisis kelasnya. Nah, pastikan semua asesmen sudah dinilai, dapat dianalisis dengan akurat level kemampuannya. Nih ya teman-teman, jadi analisisnya cukup gampang ya, sudah disediakan dan otomatis. Apakah mahir, cakap, atau dia masih dasar, atau ini yang 2 orang tadi yang perlu intervensi khusus ya, terbanyak karena masih 2 yang mengerjakan dan asal-asalan tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat siapa dia. 2 dari 4 di level ini ya, namanya Mahmud sama Dendi gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman guru nggak perlu lagi harus buat apa ya, tingkatan-tingkatan siswa ya, tapi bisa langsung otomatis di aplikasi ini kalau teman-teman sudah menilai asesmennya. Dan asesmennya juga sudah disediakan, mudah-mudahan segera dilengkapi ya, karena masih sedikit banget, apalagi untuk kelas atas ya, SMA itu numerasinya masih kosong di kelas 12 itu untuk kelas dan juga asesmen. Apalagi menunya yang terakhir yaitu perangkat ajar, itu di asesmen ya, perangkat ajar. Nah ini teman-teman, misalkan saya bidangnya biologi ya, kita terapkan misalkan di kelas 11-12 belum ada. Kalau kelas 10 ada enggak ya? Itu ada. Nah ini ya, belum lengkap juga nih Bapak Ibu yang jadi pengisi konten Merdeka Belajar, mohon dilengkapi dong. Masa cuman kelas 10 aja nih biologinya, kelas 11-12 belum ada, mohon dilengkapi ya. Oke, bisa dimaklumi ya reviewnya. Sebenarnya bagus sih ya, bagus, bisa dipakai, bukan untuk harus guru menggunakan, tapi kalau guru menggunakan tambah cakep aja nih ya, menggunakan aplikasi ini maksudnya. Tapi jangan diharuskan menggunakan ya Bapak Ibu kementerian, tapi dorong untuk guru menggunakan aja sebagai suplemen mereka untuk senjata mengajar selama pandemi ini.